Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan membahas tentang kabar yang menyebutkan bahwasannya kisruh atau gegeran ya, yang hari-hari ini terjadi di dalam tubuh PBNU ya, yang mana sehingga membuat Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya diminta untuk mundur. Ya. Ya, kabar yang saya baca itu adalah bahwasanya kisruh ini yang terjadi di dalam NU ini, PBNU ini teman-teman ya. Di antara penyebabnya adalah masalah tambang. Ya, mungkin kita sudah tahu semuanya, okay? Bahwasanya pemerintah itu memberi keleluasaan izin tambang ya kepada ormas-ormas yang ada di Indonesia ini, khususnya ormas Islam ya. Yang mana dengan kebijakan pemerintah tersebut ya memberikan izin tambang kepada ormas disambut baik oleh khususnya dua organisasi Islam besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ya. Nah, menurut kabar berita yang katanya ya bahwasannya kisruh atau gaduhan yang terjadi di tubuh NU itu karena rebutan mengelola tambang, teman-teman ya. Nah, saya sebagai warga Nahdliyin ya, sangat kecewa apabila kabar itu benar ya. Yaitu rebutan tentang pengelolaan tambang. Jadi tambang ini yang sudah diizinkan pemerintah itu dibuat rebutan antara tokoh di dalam internal PBNU ya. Kabar yang saya baca teman-teman ya, kabar berita yang saya baca. Saya sangat kecewa sebagai warga Nahdliyin ya, sangat kecewa teman-teman ya. Yang mana seharusnya sebagai pengurus itu ya harus benar-benar tidak mencari kesempatan ya ketika menjabat sebagai pengurus ya. Saya dulu pernah membuat video ya. Membuat video bahwasannya kalau sudah menjadi pengurus, ditetapkan menjadi pengurus PBNU, sudah dibaiat menjadi pengurus PBNU ya, secara resmi, secara sah, maka ingatlah, jangan mencari hidup di NU ya, akan tapi hidup-hidupilah NU. Sama dengan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah juga seperti itu. Jangan cari hidup di Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah ya. Kita sudah tahu semuanya teman-teman. NU yang mendirikan adalah Mbah Yahya Hasyim Asy'ari ya, yang mana diperintahkan oleh gurunya yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan ya. Tidak gemen-gemen NU itu. Mbah Hasyim Asy'ari orang yang begitu luar biasa. Mbah Yahya Khalil Bangkalan adalah sosok ulama yang luar biasa. Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, dan banyak sekali ulama-ulama di situ teman-teman ya, yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Tujuannya adalah untuk mengurusi umat ya. Mendidik umat ya, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Terus kita mendengar dengan adanya berita yang seperti itu ya, sebagai warga Nahdliyin, kalau memang berita itu benar adanya, yaitu tentang rebutan pengelolaan tambang antara
tokoh di dalam internal PBNU, maka itu sangat-sangat memberikan kesan kekecewaan bagi warga Nahdliyin. Ya, seharusnya hal seperti itu tidak terjadi. Karena ya itu tadi teman-teman ya, jangan mencari hidup di NU, tapi hidupilah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ya, yang warganya, yang jamaahnya ya, yang pengikutnya sangat luar biasa, bahkan dikatakan sebagai yang terbesar pengikutnya di Indonesia teman-teman ya. Itu masih banyak sekali masyarakat warga Nahdliyin yang perlu bantuan ya, khususnya di dalam perekonomian ya. Saya sering menyinggung lah tentang acara-acara NU yang megah, yang besar, yang apa ya, membuat biaya sangat fantastis ya, mengeluarkan biaya sangat mahal, jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran hanya untuk suatu acara. Akan tapi masyarakatnya masih banyak yang seperti itu. Seharusnya ya daripada acara-acara seperti itu ya lebih baik alokasi dana tersebut digunakan yang lebih bermanfaat, yaitu disalurkan pada warga NU yang sangat membutuhkan teman-teman ya. Itu akan jauh lebih baik dan itu sangat akan diridhoi oleh masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama, daripada buat acara besar-besar ya, menghabiskan uang yang tidak sedikit teman-teman ya. Masih banyak warga Nahdlatul Ulama yang perlu bantuan. Itu saja teman-teman ya. Jadi saya pribadi, kalau memang kabar itu benar tentang rebutan pengelolaan tambang di dalam intern pengurus besar Nahdlatul Ulama sehingga menimbulkan polemik ya di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, maka saya pribadi sebagai warga Nahdliyin sangat-sangat kecewa ya. Dan semoga masalah ini segera selesai ya, segera tuntas, dan NU akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.